Halo, saya Romo Gandhi. Ketemu lagi dalam Cerita Mogan. Hari ini kita akan merenungi dari Injil Lukas 1, 26 sampai dengan 38. Dalam bulan yang ke-6, Allah mengutus malaikat Gabriel ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret, kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang bernama Yusuf dari keluarga Daud. Nama perawan itu Maria. Ketika masuk ke rumah Maria, malaikat itu berkata, "Salam hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau." Maria terkejut mendengar perkataan itu, lalu bertanya dalam hati, apakah arti salam itu? Kata malaikat itu kepadanya, "Jangan takut hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Ia akan menjadi besar dan disebut anak Allah yang maha tinggi. Dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud bapa leluhurnya. Ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya, dan kerajaannya tidak akan berkesudahan." Kata Maria kepada malaikat itu, "Bagaimana hal itu mungkin terjadi? Karena aku belum bersuami." Jawab malaikat itu kepadanya, "Roh Kudus akan turun atasmu, dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus anak Allah. Dan sesungguhnya Elisabet sanakmu itu, ia pun sedang mengandung seorang anak laki-laki pada hari tuanya. Dan inilah bulan yang ke-6 bagi dia yang disebut mandul itu. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil." Maka kata Maria, "Sesungguhnya aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataanmu itu." Lalu malaikat itu meninggalkan Maria. Teman-teman terkasih, sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Demikian kalimat terakhir yang dikatakan malaikat Gabriel kepada Maria dalam bacaan Injil hari ini. Sebetulnya kalau kita mau merenung lebih jauh dalam alam pikir manusiawi, segala sesuatu harus direncanakan secara matang dengan mengabsumsikan berbagai pertimbangan yang realistis. Tidak ada tempat bagi yang namanya kemustahilan. Kalau orang mau memperoleh nilai yang baik atau bagus, cemerlang dalam ujian, misalnya solusinya adalah belajar. Mustahil ia akan mendapat nilai bagus kalau tidak mengalami proses belajar. Demikianlah segala hasil dan kejadian biasanya dipengaruhi oleh persiapan-persiapan yang nyata, yang real. Namun, yang terjadi pada diri Maria sangatlah bertolak belakang dengan asumsi manusiawi itu. Tidak terlintas dalam benak Bunda Maria, Bunda kita, untuk mengandung dari Roh Kudus. Hal seperti itu belum pernah terjadi, sehingga Maria heran dengan pesan yang disampaikan oleh malaikat Gabriel. Walaupun pada akhirnya Maria hanya bisa berkata, "Jadilah padaku menurut perkataanmu itu." Ini sebetulnya merupakan ungkapan kepasrahan total ketika seseorang tidak bisa lagi mengucapkan apapun dalam hati dan mulutnya. Dan Maria berkata, tetapi sebenarnya ia terdiam. Maka teman-teman terkasih, ketika kita berhadapan dengan Tuhan, kita memang seringkali hanya bisa terdiam. Ada yang namanya perasaan kagum, perasaan bingung, perasaan heran dalam sikap tersebut. Sikap yang dilontarkan Bunda Maria memuat sangat-sangat sisi manusiawi yang menggambarkan betapa kecil manusia di hadapan Allah. Maka kita perlu sadar diri bahwa Allah berkuasa atas kehidupan kita. Ia memiliki rencana bagi kita.
Itulah sebabnya teman-teman terkasih, kendati kita sudah berusaha keras untuk berhasil, kalau Allah belum menghendaki, keberhasilan belum akan mendatangi kita. Sebagaimana dialami oleh Maria. Dan cara kerja Allah terkadang juga bernuansa kemustahilan. Teman-teman, ada satu hal yang bisa kita petik dari pertemuan antara Maria dan malaikat Gabriel adalah bahwa Allah berkarya dalam hidup kita. Karya Allah itu harus kita imbangi dengan usaha-usaha manusiawi, usaha-usaha kita sebagai manusia. Saya merasa tidak akan pernah ada mukjizat tanpa diimbangi dengan usaha-usaha kita. Kepercayaan Allah kepada Maria untuk menjadi ibu Yesus kiranya sudah dipersiapkan oleh Maria. Melalui apa? Melalui hidupnya. Hidup yang saleh, hidup yang setia terhadap kehendak-kehendak Tuhan. Dan ini diyakini bahwa Maria itu melewati proses usaha yang panjang yang mencerminkan yang namanya kepercayaan dan juga kesetiaan terhadap kehendak-kehendak Tuhan. Itu yang membuat Maria akhirnya dipandang mampu untuk mengemban tugas yang berat. Tugas yang mungkin dalam kacamata kita sebagai hal-hal yang mustahil. Maka teman-teman terkasih, camkan baik-baik bahwa Allah selalu menghargai usaha yang kita lakukan. Karena itu, mari kita merenung lebih dalam. Sudahkah kita berusaha secara optimal dalam menjalankan kehidupan ini? Termasuk ketika menghadapi berbagai masalah dan tantangan dalam seluruh kehidupan kita. Kalau kita sudah berusaha dengan sebaik-baiknya, kiranya kita berhak menantikan karya Allah. Berhak pula mengharapkan hal-hal yang mustahil terjadi dalam kehidupan kita. Nah, maka teman-teman, dari pengalaman ini, kita juga bisa belajar dari sosok teladan Bunda Maria. Nama Maria. Maria, gitu ya. Kita bisa juga menyingkat M-A-R-I-A. M-nya mater. Mater itu adalah yang menghangatkan. A-nya amabilis, yang mengasihi. R-nya regna, yang memberi pedoman. I-nya immaculata, yang menguduskan. Dan A-nya admirabilis, yang mengagumkan. Kalau kita mau singkat lagi otak-atik, Maria kita bisa sebut sebagai Maria mau rendah hati ikut Allah. Maka kata pertama yang didengar adalah mau. Teman-teman, Maria adalah tanah yang terbuka. Ini menjadi kata kuncinya. Ia mau dibentuk oleh Allah sendiri. Manusia yang biasa, manusia yang sederhana menjadi Maria yang luar biasa. Maria yang biasa sederhana menjadi Maria yang luar biasa dan istimewa. Karena maunya kepada Allah adalah mau tanpa batas. Ia tidak banyak protes, tapi ia mau ikhlas terbuka sepenuh hati pada rencana-rencana Allah. Ia rela belajar dan juga berjalan jauh dari Nazaret ke kandang Bethlehem, lalu ke Mesir, lalu perjalanannya dilanjutkan ke Kana, lalu ke Galilea, dan juga diakhiri di Bukit Golgota. Itu pertama, mau, kata yang pertama. Yang kedua adalah rendah hati. Bukankah teman-teman, Yesus berkata, berbahagialah mereka yang rendah hati. Anda bisa lihat dalam kisah para Matius 5 ayat 3. Dan dalam kitab suci juga sangat menjunjung yang namanya kerendahan hati. Ia menjunjung kehormatan. Ganjarannya adalah kekayaan dan juga kehidupan. Dan orang yang rendah hati itu akan mewarisi bumi, makan dan kenyang. Dimakotai juga keselamatan, menerima pujian. Dan kerendahan hati adalah suatu sikap seperti Maria yang selalu merendah, yang selalu terbuka, dan selalu miskin di hadapan Allah. Aku ini adalah hamba Tuhan. Itu yang kedua, rendah hati. Kita belajar. Yang terakhir adalah ikut Allah. Ukuran mutu iman
itu bukan pada terkabul atau tidak doa-doanya, tapi sebetulnya kepada kesungguhan totalnya untuk mengikuti jejak Kristus. Bukan kehendakku, tetapi kehendakmu. Maria siap bersalin di kandang domba, berlari jauh ke Mesir, dan berjalan dengan penuh duka dari Nazaret, Kana, Galilea sampai dengan Golgota. Fiat mihi secundum verbum tuum. Terjadilah padaku menurut perkataanmu. Yang pasti, Maria adalah harapan kita semua. Maka ada poin yang bisa kita renungkan dan pelajari hari ini. Yang pertama, mari berjuang gitu ya, dengan usaha-usaha yang real untuk mempersiapkan supaya kita dapat dipercaya seperti Maria, sesuatu yang besar dalam kehidupan kita yang diberikan atau dikaruniakan oleh Allah. Itu yang pertama. Yang kedua, kita juga bisa belajar dari sosok Maria, Bunda Maria. Mau rendah hati, ikut Allah. Mau terus-menerus terbuka sebagai tanah yang terbuka, rendah hati dalam seluruh kehidupan kita dan ikut Allah. Semoga pemerenungan hari ini menjadi pemerenungan yang baik untuk menjadi inspirasi kita terus-menerus berjuang menjadi pribadi yang baik dan juga melakukan karya yang baik dalam kehidupan kita. Maka mari kita mohon berkat dari Tuhan untuk semua proses yang mau kita perjuangkan hari ini. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Allah memberkati kita dengan seluruh proses perjuangan kita hari ini, termasuk hal-hal baik yang mau kita upayakan dan perjuangkan dalam hidup ini, selalu dilindungi, dibimbing dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ketemu lagi dalam cerita Mogan yang berikutnya yang juga tidak kalah menarik. Saya Romo Gandhi. Dadah.